Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Karisma Putra, NIM 241410042 dari Prodi Teknik Produksi Migas kelas 1A. Kami pada hari ini berkesempatan bergabung dengan tim 4 yang beranggotakan saya bersama dengan beberapa teman saya yang nanti akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal tentang apa? Jadi pada kali ini kelompok 4 akan membahas tentang yang namanya itu hukum Bernoulli. Nah, jadi kami dari tim 4 akan membahas tentang hukum Bernoulli. Nah, jadi apa hukum Bernoulli itu? Menurut pengertiannya, hukum Bernoulli itu adalah salah satu hukum yang ada dalam fisika. Dalam fisika itu ada yang namanya mekanika fluida. Jadi dalam mekanika fluida itu adalah salah satunya hukum Bernoulli itu yang menyatakan bahwa semakin besar kecepatan air atau laju air semakin kencang itu, maka tekanan air itu akan berkurang. Itulah prinsipnya. Jadi yang namanya velocity atau kecepatan air itu tidak akan pernah sama dengan atau bertolak belakang dengan tekanan. Jadi begitu. Mereka ini saling bertolak belakang. Lalu pada saat kita membahas tentang hukum Bernoulli ini, kita tidak akan pernah lepas dari 3 elemen. Apa saja itu? Jadi elemen yang pertama itu adalah tekanan. Tekanan ini biasanya dilambangkan dengan P atau pressure. Kenapa? Karena di Inggris tekanan itu biasanya bernama P atau pressure. Biasanya satuannya itu mereka pakai Pascal. Pascal ini sama dengan Newton per meter kuadrat. Ini yang pertama. Kemudian elemen yang kedua adalah laju air atau kecepatan. Jadi laju air ini biasanya sama dengan kecepatan. Biasanya ini dilambangkan dengan yang namanya P. V. Ini adalah velocity. Jadi velocity ini sama dengan laju air atau kecepatan. Biasanya satunya meter per sekon. Ada juga elemen yang ketiga, yaitu ketinggian atau biasanya H atau height. Ini biasanya satuannya itu memakai meter. Dari 3 elemen ini biasanya kita gambarkanlah supaya simpel dan mudah dimengerti. Ini seperti ini. Biasanya pada simpelnya hukum Bernoulli itu menjelaskan tentang ini ada. Ini kita anggap pipa air atau pipa minyak pun boleh. Ini ada pipa yang ketinggiannya ini berbeda. Dan biasanya di sini penampangnya atau lebar pipa itu lebih kecil atau bisa lebih besar atau bisa kebalikannya. Pokoknya biasanya yang berbeda itu kalau enggak ininya luas penampangnya bisa ketinggian juga. Jadi di sini untuk mendorong air supaya ke sini pasti membutuhkan yang namanya P1 atau pressure 1. Yang menghasilkan V1 atau kecepatan air 1.
Nah, karena ini berbeda ketinggian, biasanya di sini ada A1 atau luas penambangnya ini berbeda. Di sini maka ada namanya biasanya A1. Kemudian yang dicari apa? Tuh. Di sini berarti ada P2 atau pressure 2. Kemudian di sini ada namanya kecepatan air 2 atau P2. Yang di sini ada biasanya dari isi H2. Di sini juga karena beda ketinggian ada H2. Jadi setelah menggabungkan tiga elemen ini dengan gambar ini, ya, Bapak Daniel Bernoulli berpikir. Akhirnya menemukan suatu kesimpulan dan menyatakan bahwasannya P ditambah dengan rho V kuadrat ditambah dengan rho G H itu konstan. Untuk mencari ini dari sini akhirnya Bapak Daniel Bernoulli menyimpulkan suatu kesimpulan yang menjadi rumus hukum Bernoulli, yang dimana P1 ditambah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Nah, inilah yang menjadi rumus dari hukum Bernoulli. Nah, dari sini barangkali teman-teman masih apa ya? Asing lah dengan ini. Kita berikan keterangan di sini, yang dimana P itu sama dengan pressure atau tekanan, ya kan? Ini P itu sama dengan pressure atau tekanan, ya. Kemudian rho sama dengan sejenis. Ini saya tahu apalah itu sekian. Kemudian V, sini ada V itu sama dengan velocity atau kecepatan atau laju air sama saja. Kemudian ada nih di sini ada G kan, di sini kan G, ini sama kayak tadi ya, nih G itu gravitasi ya. Gravitasi, kenapa kok ada gravitasi? Karena ini berwarna tinggi ya, di H itu tinggi atau heat. Nah, jadi dari rumus ini yang kita katakan P1 tambah rho V1 kuadrat tambah rho GH sama dengan P2 tambah rho V2 kuadrat tambah rho GH, yang akan menjadi acuan untuk mengerjakan beberapa soal yang teman-teman saya akan jelaskan. Bagaimana caranya? Pasti penasaran. Kita saksikan ya. Teman-teman saya akan menjelaskan tentang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diketahui di soal yaitu P1-nya adalah 2 meter per sekon.
dan P1 nya ada 10 kilo Pascal. Diubah ke Pascal, jadi 10.000 Pascal. Selanjutnya ini digambar diketahui ketinggian dari pipa A1, pipa 1 ini, yaitu ketinggiannya adalah 20 cm, diubah ke meter, jadi 0,2 meter. Selanjutnya diketahui dari soal itu adalah kecepatan 2 yaitu 4 meter. Selanjutnya P1 nya tidak diketahui ya, jadi dicari P2 nya tidak diketahui. Selanjutnya ada H2, ketinggian dari P2 yaitu adalah 40 cm. Ini sudah dapat beberapa yang diketahui dari soal. Langsung saja masukkan dalam rumusnya, yaitu rumusnya itu adalah P1 ditambah 1/2 dikali rho dikali P1 kuadrat ditambah rho gravitasi plus A1 sama dengan P2 ditambah rho P2 kuadrat ditambah rho G kali A2. Ya udah, kita masukkan angka-angkanya ke rumus, yaitu satu tadi ada 10.000 ya, 10.000 ditambah setengah dikali 10.000 tambah
Berarti akan boleh kita buatkan dan kalau boleh taruhkan kanan, kita buatkan kiri. Kiri. Jadi di soalnya sebuah pipa berbentuk S dialiri air, terus penampangnya 10 cm kuadrat dan penampang kecilnya 5 cm kuadrat. Dengan kecepatan air pada pipa besarnya 2 meter per second dengan tekanan 40 kPa. Yang ditekan itu tekanan P2 nya, tekanan pipa kecil. Dan P airnya itu 10,3 per kilogram meter kuadrat. Jadi diketahuinya itu A1 khusus 10, V1 nya kedua, terus A2 nya 5, V2 nya belum tahu, jadi V2 4, tinggal A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Hasilnya 10 dikali 2 sama dengan 5 kali V2, hasilnya 4. Jadi ini V2 nya 4 meter per second. Oke, A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, masukin 10 kali 2 dengan 5 kali V2. Jadi V2 nya 4 meter per second. Oke, kita pakai hukum Bernoulli. Jadi sekarang kita masukin nomor-nomornya. Jadi P2-nya itu nah, jadi tekanan pada pipa yang berpenampung kecil adalah KTA. Perkenalkan, nama saya Junesa Jasmia, saya dari Produksi Migas tingkat 1A. NIM saya 2141-1003. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal
kecil. Pada ujung pipa yang besar, air melalui kelajuan 6,0 meter per second. Perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa adalah 5,6 kilopascal. Kelajuan air di ujung pipa kecil adalah jadi di sini kita bikin diketahuinya dulu. Diketahui delta P sama dengan 5,6 kilopascal, dikonversi ke pascal menjadi 5,6 ribu pascal. Terus V1-nya itu 6 meter per second. Airnya 1.600 kilogram meter kubik. Persainnya P1 ditambah rho dikali B dikali H 1 ditambah setengah rho dikali V divided 1 sama dengan P2 ditambah rho G dikali H2 ditambah setengah rho dikali V kuadrat 2. H1 sama dengan H2. Maka P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 setengah rho dikali V kuadrat 1. Delta P sama dengan setengah rho V2 delta P nya itu 5.500 dengan setengah 1.600 dikurang 2 dikurang 36 dengan jawaban kurang 36. V2 kurang 25 V2 sama dengan 43. Jadi hasilnya adalah 43. Terima kasih. Kita ada soal di sini yang dimana kita ketahui bahwa tekanan satu itu adalah 42.000 pascal. Kemudian kecepatan satu itu adalah 4 meter per sekon. Di sana ada kecepatan 2 sebenarnya 8 meter per sekon, tapi tekanan yang kedua itu 10.000 pascal. Yang diketahui rho itu sebenarnya 1.000 kg per meter kubik. Sedangkan gravitasi memakai 10 meter per sekon karena dibulatkan ya. Oke. Kemudian yang dicari itu adalah berapa selisih ketinggian kan? Berapa selisih ketinggian itu sama dengan ya delta H. Nah, ini yang dicari. Lalu bagaimana cara mencarinya? Tentu kita menggunakan hukum Bernoulli yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kalau tahu di sini delta H kurang 1/12 saja. Ini, jadi 1 kurang 2 sama dengan P 2 kurang P 1 ditambah setengah kita masukkanlah nilai-nilai di sini kan. Setelah tadi kita jelaskan rumusnya itu kan bisa
kita buat kesimpulan menjadi seperti ini kan untuk mencari sesuatu. Jadi sini 10 dibebaskan, itu kurangi ini. Ini kita operasikan, jadinya jadi seperti ini. Nah, jadi setelah kita mendapatkan beberapa nilai di sini, yang kemudian kita operasikan dengan menggunakan prinsip atau hukum Bernoulli, menghasilkan beda ketinggiannya dalam 80 cm. Nah, bedanya dalam 80 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.